却是没能杀人的韩风。老师，对不住。小家伙，希望你能熬过去吧。 Halo semua, di video ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan pun telah dimakan oleh piton api, yang membuat semua orang sangat terkejut. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang telah berada di dalam dunia magma. Dalam dunia magma ini Xiaoyan pun diselimuti oleh api surgawi milik gurunya. Mungkin jika tidak diselimuti api surgawi tubuh Xiaoyan bisa saja hancur. Tanpa terasa Xiaoyan telah berada di dunia magma selama setengah bulan. Dan akhirnya Xiaoyan pun terbangun dan dia kebingungan di manakah ini. Guru Xiaoyan berkata, "Xiaoyan, sekarang kita ada di dalam piton dan kita sekarang telah disegel di dalam magma." Yao Lao mengatakan, "Akhirnya kamu terbangun, kekuatanku telah habis. Kemungkinan aku akan menyerahkan sisa energiku kepadamu. Dan setelah itu mungkin aku akan tertidur." Xiaoyan pun mengatakan kepada gurunya bahwa dia akan keluar dengan kekuatan yang dia miliki. Yang akhirnya guru Xiaoyan pun menyerahkan kekuatan yang tersisa kepada Xiaoyan, dan setelah itu guru Xiaoyan dia tertidur. Cerita berpindah kepada Xiaoyan. Dia bakultivasi dari tempaan inti api merah untuk meningkatkan kekuatannya. Cerita pun berpindah kepada para murid gerbang Pan. Mereka sangat bersedih atas kematian Xiaoyan yang ditelan oleh piton api. Mereka tidak menduga ini akan terjadi. Setelah itu kita pun diperlihatkan para ketua akademi yang sedang melakukan rapat bansos. Mereka pun membicarakan tentang apa yang dilakukan Han Peng menyerang akademi. Ketua pertama Suqian pun dia sangat marah apa yang dilakukan Han Feng dan dia mengatakan kepada para ketua lain untuk membalas apa yang dilakukan Han Feng ke akademi. Suqian berkata, "Kita akan membalas kepada semua orang yang terlibat dalam penyerangan ini." Di sini ketua pertama pun dia masih termenung memikirkan Xiaoyan, yang telah mengorbankan kehidupannya bagi akademi. Tanpa terasa hari demi hari pun telah berlalu 2 tahun sudah Xiaoyan meninggal, dimakan piton api. Sekarang Xiaoyan pun telah menjadi seorang legenda di akademi ini, karena telah mengorbankan kehidupannya. Cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoyan yang telah melakukan penempaan di dunia magma selama 2 tahun. Walaupun selama 2 tahun ini Xiaoyan pun sangat menderita, namun akibat penempaan ini, Xiaoyan pun mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba dia memiliki sayap hijau gelap, yang artinya Xiaoyan telah menembus tingkat doang. Dan dalam dunia magma ini, Xiaoyan dia akhirnya menemukan bentuk asli piton api yang sangat kecil, dan Xiaoyan berhasil mendapatkannya. Dan setelah itu Xiaoyan dia langsung berniat menyempurnakan inti api merah ini. Singkat cerita, Xiaoyan berhasil menyempurnakan inti api merah ini. Namun tanpa Xiaoyan sadari ketika dia menyempurnakan inti api merah, dia kehilangan kendali oleh api jahat dan tanpa terduga Xiaoyan dia mendekati Medusa, yang membuat Xiaoyan dia belajar berkebun dengan Medusa. Medusa mengatakan, "Xiaoyan, aku akan menghabisi kamu." Namun Xiaoyan yang dalam pengaruh piton api dia tidak peduli. Akhirnya setelah penanaman benih, dan juga Xiaoyan pun telah mendapatkan inti api merah, Polem Heart Plum. 2 tahun pun telah berlalu tanpa terasa Xiaoyan berada di dunia magma. Cerita pun berpindah kepada para ketua, dan terlihat para murid akademi dalam mereka telah membuat patung Xiaoyan yang memakai pedang besar di menara pelatihan ini. Sebagai penghargaan Xiaoyan telah menyelamatkan akademi. Terlihat para murid mereka sedang menuju menara pelatihan. Sedangkan para murid gerbang Pan pun mereka sangat bersedih karena tidak terasa 2 tahun lamanya Xiaoyan telah meninggal. Namun tiba-tiba dalam menara pelatihan dari bawah tanah magma pun keluar, membuat para murid dan para ketua pun sangat kaget. Para ketua menyangka piton api akan mengamuk lagi menuju keluar akademi dalam. Namun mereka tidak menyangka tiba-tiba sosok pria muncul ke atas langit yang tidak lain itu adalah Sang Matic Glory Xiaoyan. Tentu para murid gerbang Pan terutama Wu Wao dan Huaziah mereka sangat terkejut melihat Xiaoyan yang muncul kembali. Mereka tidak menyangka Xiaoyan masih hidup selama ini. Xiaoyan pun berkata, "Aku Xiaoyan berhasil keluar." Menara pelatihan yang awalnya ramai menjadi hening seketika. Para siswa baru mungkin mereka kenal dari cerita Xiaoyan yang telah menyelamatkan akademi. Namun orang-orang yang kenal Xiaoyan mereka sangat kaget ternyata Xiaoyan masih hidup selama ini. Wow, dia sangat senang Xiaoyan ternyata masih hidup. Dan di sisi lain ketua pertama dia sangat kaget. Dia tidak menyangka Xiaoyan masih hidup setelah 2 tahun lamanya dia menghilang. Lin Yan dia berteriak kepada ketua pertama, bahwa firasatnya selama ini benar.
bahwa Xiaoyan masih hidup. Selama ini Lin Yan merasakan Xiaoyan masih hidup, namun tidak ada yang percaya kepada Lin Yan. Dan sekarang Lin Yan melihat Xiaoyan kembali menjadi kenyataan. Ketua pertama dia sangat bahagia Xiaoyan masih hidup. Sementara Liu Qing dan Lin Suya mereka saling menatap dengan kaget tidak percaya. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang berdiri di atas menara pelatihan. Dia pun berkata, aku sekarang telah kembali. Xiao San menatap patung besar yang tidak lain sosoknya. Dia pun tersenyum sambil melihat patung besar dirinya. Para murid baru yang melihat Xiaoyan yang muncul mereka pun sangat kagum karena mereka telah mendengar bahwa Xiao San yang telah bertarung dengan piton api dan menyelamatkan akademi. Kemudian Xiaoyan dengan kecepatan kilat dia pun langsung menghampiri ketua pertama. Ketua pertama yang melihat kecepatan Xiaoyan dia tidak menyangka Xiaoyan sekarang memiliki kecepatan sangat mengerikan. Sedangkan murid baru yang melihat kecepatan Xiaoyan mereka pun sangat kagum. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoyan berbicara dengan ketua pertama. Xiaoyan pun dia merasakan kekuatan ketua pertama sekarang lebih meningkat dan sangat kuat dari yang dulu. Dan ketua pertama pun merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan yang sekarang telah meningkat. Bahkan aku merasakan kamu sekarang telah berlevel doang. Kemudian Xiaoyan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba magma yang awalnya keluar kembali masuk, mengikuti perintah Xiaoyan, yang membuat para ketua dan para murid akademi kaget dengan kejadian Xiaoyan yang mampu mengendalikan magma. Ketua berkata kepada Xiaoyan, kamu sekarang telah menembus level doang. Bagaimana kalau kamu menguji kemampuan kamu sekarang? Setelah itu ketua pertama berkata kepada Lin Suya, bagaimana sekarang Lin Suya mencoba kemampuan Xiaoyan yang sekarang? Lin Suya yang mendengar itu sangat senang, karena dia juga ingin melihat kemampuan Xiaoyan yang telah menghilang selama 2 tahun. Lin Suya dia langsung masuk ke dalam arena untuk bersiap melawan Xiaoyan. Dia sangat senang bisa berhadapan dengan Xiaoyan. Sekarang para murid tidak sabar untuk melihat pertarungan Lin Suya melawan Xiaoyan. Untuk sedikit informasi sekarang Lin Suya dan Liu Qing sudah bukan murid lagi. Namun mereka sekarang adalah salah satu ketua di akademi ini, karena mereka berdua telah menembus level doang. Kembali lagi kepada Lin Suya yang sudah berdiri di arena kompetisi. Lin Suya adalah salah satu orang terkuat di akademi. Cerita berpindah kepada ketua pertama yang berkata, Xiaoyan setelah kamu menghilang 2 tahun lamanya, banyak murid berbakat yang masuk ke akademi ini. Ketua pertama menambahkan, aku berharap setelah kamu menghilang 2 tahun lamanya, kamu tidak mempermalukan para murid gerbang PAN sebagai ketua. Xiaoyan yang mendengar itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka ternyata dia telah menghilang selama 2 tahun dan setelah percakapan itu, Xiaoyan langsung menuju arena pertandingan. Dengan kecepatan kilat Xiaoyan telah berada di arena pertempuran. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang telah berada di arena. Kemudian Xiaoyan pun melihat para murid gerbang PAN dan tersenyum. Xiaoyan sangat terkejut karena Xiaoyan yang melihat Xiaoyu ternyata ada di gerbang PAN. Dalam hatinya Xiaoyan mengatakan mengapa Xiaoyu berada di akademi dalam ini. Namun untuk sekarang tidak ada waktu untuk menanyakan hal itu. Kemudian cerita beralih dan langsung berhadapan dengan Lin Suya. Lin Suya pun berkata, akhirnya kita bertemu kembali, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Dan akhirnya pertarungan Xiaoyan melawan Lin Suya pun dimulai. Lin Suya pun langsung mengeluarkan doki hijau dengan ledakan yang sangat luar biasa. Dengan pedangnya dia pun langsung melesat kepada sang metik Glory Xiaoyan. Pedang yang sangat tajam langsung menusuk kepada Xiaoyan, namun ketika akan menusuk tiba-tiba Xiaoyan pun menghilang dari pandangan Lin Suya. Lin Suya pun merasakan kekuatan besar berada di belakangnya. Lin Suya sudah tahu Xiaoyan telah berada di belakangnya, karena 2 tahun lalu walaupun Xiaoyan memiliki kecepatan yang sangat cepat dia masih memiliki jejak dari gerakannya. Namun sayang ternyata pengamatan selama 2 tahun yang lalu itu tidak berguna. Sekarang Xiaoyan memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Lin Suya pun langsung menyerang ke segala arah untuk mencoba mengenai Xiaoyan. Dan tiba-tiba api hijau gelap muncul di hadapan Lin Suya dan langsung menghancurkan pedang Lin Suya yang membuat Lin Suya pun sangat kaget. Tiba-tiba sosok hitam muncul dengan api hijau gelap yang berada di tubuhnya. Lin Suya pun mencoba kembali menyerang Xiaoyan dengan ribuan pisau dan langsung mengarah kepada Xiaoyan. Namun ternyata pisau-pisau yang dibuat oleh Lin Suya mereka semua dibakar habis oleh api hijau gelap milik Xiaoyan. Dan setelah itu Xiaoyan pun telah berada di belakang Lin Suya dan langsung menodongkan pedangnya kepada Lin Suya yang membuat semua orang pun sangat kaget.
Mereka tidak menyangka Lin Suya, orang terkuat akademi, dalam dengan waktu singkat berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan sang Matic Glory 50.000. Mereka tidak menyangka Lin Suya yang berada di level 5 Do Huang mampu dikalahkan dengan satu serangan. Tentu para siswa baru pun sangat tercengang melihat kejadian ini. Dan ketua pertama dia kaget dengan kemampuan Xiaoyan yang sekarang. 希望你能熬过去吧。眼睛不要了。30年河东，30年河